Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Dan perjanjian-perjanjian. Dan hukum Taurat. Dan ibadah. Dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang, kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya
yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Roma 9 ayat 1 sampai 33. Pilihan atas Israel. Paulus adalah sebagai rasul bagi orang Yahudi. Paulus menegaskan bahwa orang non-Yahudi tidak perlu melakukan sunat. Paulus dalam pasal ini sangat mengasihi orang Israel, dan Paulus sangat percaya bahwa rencana-rencana Allah tidak pernah gagal dan Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah yang dipuji sampai selama-lamanya. Paulus berkata bahwa bangsa Israel bukan yang terbaik, tetapi Allah mengasihi orang Israel, dan tidak semua orang Israel adalah keturunan Israel, dan keturunan Abraham bukan semua anak Abraham. Paulus menegaskan bahwa anak-anak Allah bukanlah anak-anak daging, tetapi anak-anak perjanjian. Paulus berkata bahwa keselamatan adalah anugerah semata-mata, bukan karena perbuatan baik. Untuk itu, tetaplah mengucap syukur akan keselamatan yang sudah kita terima, dan kita juga sudah dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak Allah dan menjadi anak-anak terang. Satu hal yang harus kita lakukan, tetaplah rendah hati seperti Allah selalu rendah hati, dan harus mengakui Allah adalah Bapa orang yang sungguh-sungguh percaya, dan harus hidup sesuai dengan firman dan kehendaknya. Kita dibentuk sebagai anak-anaknya, dan Dia membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Allah berwenang atas anak-anak yang dikasihinya. Paulus berkata bahwa kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa begini dan kenapa begitu, sebab yang membentuk tanah liat
dibentuk sesuai kehendaknya, dan juga sang penjunan membentuk penjunan sesuai apa yang dia mau, sama seperti bangsa yang dipilih Tuhan. Janganlah mengeraskan hati atau tegar tengkuk. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa yang bukan umat Allah diangkat menjadi umat Allah. Orang Israel sedikit yang diselamatkan, walaupun mereka bangsa pilihan. Allah juga memanggil kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan panggilannya. Allah berkata akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang Ia berbelas kasihan. Untuk itulah harus dimasyhurkan namanya di seluruh bumi selama-lamanya. Yang bukan umat Allah pun akan disebut umatnya. Marilah kita tidak perlu sombong, karena kita sudah dijadikan umatnya dan berikan kesempatan menjadi anak-anaknya. Dan tetaplah kita bersyukur, sebab Dia berikan anugerah yang besar kepada kita. Tetaplah mempertahankan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Keselamatan membuat kita lebih taat dan sungguh-sungguh melakukan firman Allah, supaya tidak tersandung. Tetap sungguh-sungguh percaya kepada Allah, karena kita semua adalah milik Allah. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus.